The only cure of self-centeredness, selfishness, keegoisan adalah service. Shalom saudara, saya Jonathan Hartono dari MDC Jakarta. It's a privilege to be here di dalam 30 hari renungan bersama-sama menjelang revival starts from home. Just wanna remind you, kalau 17 Agustus nanti, jam 10 sampai jam 12 siang, kita akan bergabung bersama-sama dengan banyak sinode-sinode lain, intergenerasi, baik yang senior maupun yang muda, untuk sama-sama di dalam satu kesatuan berdoa bagi kebangunan rohani di Indonesia. Kita percaya bahwa Tuhan sedang bergerak dan Tuhan masih bergerak bahkan di masa-masa seperti ini. Bahkan di masa-masa seperti ini waktunya gereja Tuhan untuk bangkit. Dan gereja Tuhan harus bangkit mulai dari rumah-rumah. Di saat kita semua dirumahkan, bayangkan kalau terjadi sebuah revival yang starts from home, it will be everywhere. Kita berdoa justru di masa-masa di mana kita dirumahkan seperti ini, gereja Tuhan bangkit. Dan pilar dari gereja Tuhan adalah keluarga. Bangkit keluarga-keluarga. Anyway, mari kita buka di Yosua 24 ayat 15b. Yosua berkata, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Wow, luar biasa. "As for me and my house, we will serve the Lord." Di masa di mana Tuhan saat itu lagi berbicara dan menantang umat Israel. Who will you serve? Siapa yang akan kamu sembah? Siapa yang akan kamu layani di dalam hidupmu? Karena Israel mempunyai masalah penyembahan berhala yang generasional. Dari zaman Mesir sampai dibebaskan di Mesir, di tengah perjalanan bersama-sama dengan Tuhan di padang gurun, berkali-kali mereka jatuh di dalam penyembahan berhala. Mereka gagal di dalam hal ini dan Tuhan menantang mereka. Who will you serve? Saudara-saudara, legacy seperti apa yang kita ingin bangun untuk diri kita sendiri dan untuk keluarga kita, untuk generasi penerus kita, untuk murid-murid kita yang kita lagi muridkan? Legacy seperti apa yang kita harus highlight yang supaya kultur kerajaan Allah terus bisa dibangun dan revival bisa terjadi? Ada dua hal yang kita bisa amati dari statement Yosua. "As for me and my house, we will serve the Lord." Yang pertama adalah legacy of lordship. Legacy tentang ketuhanan Yesus Kristus. Ini adalah value yang harus dipegang teguh dan ada di setiap rumah. Saudara-saudara tahu gak kalau kita bisa melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang baik secara agamawi, tetapi tidak memiliki ketuhanan Yesus Kristus di dalam hatinya kita. Sementara yang di-highlight sama Tuhan, yang Tuhan inginkan dari kita semua adalah tunduk di dalam hatinya kita dan menjadikan Dia Tuhan atas hidupnya kita, di dalam hatinya kita, bukan di dalam perbuatan saja. Karena dilemanya adalah bisa aja kita ibadah minggu, saat teduh, rajin berdoa, tetapi di dalam kehidupan kita ada kamar-kamar yang tersembunyi di mana kita tidak menjadikan Dia Tuhan. Mungkin bisnis kita, mungkin keuangan kita, mungkin dalam value moral kita melakukan komsel, tapi kita tidak tunduk kepada Tuhan, tidak menjadikan Dia Tuhan atas segalanya dalam kehidupan kita. Dan kita mentuhankan diri kita sendiri di dalam area-area tertentu. There's a saying, if He is not Lord of all, He is not Lord at all. Yang dibutuhkan generasi selanjutnya, legacy yang seharusnya kita contohkan, yang sekarang sudah sangat langka, yang harus bangkit kembali, adalah legacy of lordship. Make Him the Lord of your house. The who? Legacy of lordship. Yang kedua adalah legacy of service.
we will serve the Lord. Ini juga semakin jarang, saudara-saudara. Sebagai anak muda, saya sangat relate dengan struggle ini. Kita hidup di zaman dimana customer service is at the tippy top. Semua company, semua advertising di dunia ini sedang mempromosikan kalau kamu beli produk kami, hidup kalian akan better in an instant. Dan itu menjual, dan itu menjadi selera kita. Kita tinggal order Gojek, makanan tiba-tiba udah nyampe. Kita nggak perlu kemana-mana. Payment begitu gampang. Semuanya serba instan. Kita hidup di zaman dimana sosial media mendominasi. Dan apa efeknya itu? Kita hidup dengan usaha setiap hari untuk membangun sebuah image. Not necessarily membangun diri kita, ourself, our being. Kita terbiasa untuk membuat sebuah image yang penting orang ngelihatnya seperti ini, yang penting likes-nya banyak, yang penting kelihatannya happy. Semua orang berlomba-lomba untuk kelihatan happy, kelihatan memiliki kehidupan yang bermakna. Tapi mungkin di dalam dirinya sendiri ada kekosongan. Semakin kesini, kita semakin self-centered. Semua itu menuju ke diri kita melayani diri kita sendiri. Mata kita tertuju kepada kita. Gimana caranya bisa image yang lebih bagus? Gimana caranya bisa lebih instant lagi gratification-nya, lebih instant lagi duitnya? Saudara, there's a legacy of service yang kita harus teruskan kepada generasi selanjutnya. The only cure of self-centeredness, selfishness, keegoisan adalah service. Aku percaya bahwa kalau keluarga-keluarga, ayah dan ibu bisa mencontohkan ini, meneruskan value ini untuk melihat keluar seperti Yesus melihat keluar dengan penuh belas kasihan. Melihat keluar, jadi berkat keluar. Punya visi yang lebih dari sekedar hidup yang sia-sia yang dunia promosikan. Legacy of service. As for me and my house, we will serve the Lord. Dan aku mau tantang terakhir buat generasi muda yang mungkin lagi dengar ini, yang mungkin gak punya legacy yang terlalu bagus di dalam keluarganya. Hey, let's make it so that starting from me, it will be different. Mulai dari generasiku akan berbeda. You can break the chain. Let's serve the Lord together. Revival starts from home.